Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 5. Saya akan mempresentasikan mengenai bab investasi dan IHSG atau Indeks Harga Saham Gabungan. Berikut materinya. Yaitu investasi. Menurut Francis, mengembangkan pengertian investasi sebagai berikut. An investment is a commitment of money that is expected to generate additional money, yang berarti investasi merupakan penanaman sejumlah uang yang diharapkan menghasilkan tambahan uang di masa yang akan datang. Bagaimana sih cara membeli saham? Jika ingin membeli saham, bukan membeli di bursa efek, juga bukan membeli di IHSG, karena IHSG hanyalah indeks atau gambaran total keseluruhan saham-saham perusahaan yang ada di bursa efek. Dan bursa efek hanyalah tempatnya, atau lebih mudahnya, bursa efek adalah mall-nya dan saham adalah barangnya. Kemudian ada toko-toko yang menjual saham tersebut yang disebut sebagai perusahaan. Jadi membeli saham tetap di perusahaan. Proses keputusan investasi, yang pertama penentuan jumlah investasi, selanjutnya penentuan kebijakan investasi, selanjutnya pemilihan strategi portofolio, selanjutnya pemilihan aset, selanjutnya pengukuran dan evaluasi kinerja, dan yang terakhir yaitu portofolio. Indeks harga saham. Indeks harga saham ada 3 jenis. Yang pertama indeks harga saham individual, yaitu perhitungannya sebagai berikut rumusnya. IHSG sama dengan jumlah saham yang beredar dikali harga pasar dibagi jumlah saham yang beredar dikali nilai dasar dikali 100. Kedua, indeks harga saham parsial. Setiap pihak dapat menciptakan indeks harga saham yang terdiri dari beberapa jenis saham untuk kepentingan sendiri. Rumus perhitungannya, indeks saham 100 sama dengan kapitalisasi pasar dibagi stigma 1/100 dikali nilai dasar dikali 100. Yang ketiga, indeks harga saham gabungan. Soal contoh mengenai indeks harga saham. Bank Maju Jaya menerbitkan saham dengan harga perdana Rp1.750. Hari pertama diperdagangkan di Bursa Efek Jakarta, kemudian ditutup dengan harga Rp1.900. Pertanyaannya, berapa nilai indeks individual saham Bank Maju pada harga tersebut? B. Berapa kenaikan atau penurunan saham Bank Maju Jaya? Jelaskan. Jawabannya, yang A, indeks harga saham individu atau IHSI, rumusnya yaitu HT per HO dikali 100. HT itu adalah harga pada waktu tertentu dan H0 adalah harga dasar. Kemudian IHSI sama dengan HT per HO dikali 100%, yaitu sama dengan 1900 per 1750 dikali 100%. 1900 dibagi 1750, jawabannya adalah 1,08571 dikali 100%, yaitu 108,571%. Jadi Bank Maju Jaya mengalami kenaikan saham sebesar 8,571%. IHSG atau indeks harga saham gabungan. Pengertian IHSG, indeks harga saham gabungan adalah indeks yang mempresentasikan keseluruhan saham-saham yang terdaftar di Bursa Efek. Kemudian, perusahaan yang sudah mendaftarkan saham di Bursa Efek disebut sebagai emiten. Selanjutnya yaitu fungsi IHSG. Yang pertama sebagai penanda arah pasar. Karena IHSG menggambarkan bagaimana kinerja portofolio pasar saham kita. Misalkan warna saham kita merah, berarti menandakan saham kita sedang turun karena terjadi banyaknya aksi jual ataupun banyak investor yang melepaskan kepemilikannya. Juga terjadi banyaknya aktivitas ekonomi yang mempengaruhi saham baik di global maupun di domestik. Jika berwarna hijau pada saham kita, itu menandakan bahwa saham kita sedang baik karena banyak investor yang berminat membeli saham tersebut. Kemudian, fungsi selanjutnya yaitu portofolio investasi. Jika melihat IHSG di tahun 2008, maka masih bernilai di angka 1000, sedangkan di tahun 2013 sudah bernilai 4.400, yang berarti ada peningkatan IHSG-nya sebesar 200%.
Jadi, jika IHSG semakin naik, maka peluang tambahan keuntungan semakin banyak atau uang yang kita hasilkan itu semakin banyak. Jika kita menyimpan saham di tahun 2008 dan masih bertahan di tahun sampai 2013, itu maka saham kita yang dari 2008 itu sudah mengalami kenaikan sebesar 200%. Next, yaitu mengenai rumus dasar indeks. Indeks rumus dasarnya adalah harga pasar per nilai dasar dikali 100, di mana nilai pasar sama dengan kumulatif jumlah saham hari ini dikali harga pasar hari ini atau disebut sebagai kapitalisasi pasar. Dan nilai dasar adalah nilai yang dihitung berdasarkan harga perdana dari masing-masing saham atau berdasarkan harga yang telah dikoreksi jika perusahaan telah melakukan kegiatan yang menyebabkan jumlah saham yang tercatat di bursa berubah atau kegiatan yang menyebabkan perubahan harga dasar saham tersebut. Manfaat indeks harga saham gabungan. Yang pertama, indeks dapat digunakan untuk menghitung total imbal hasil dari pasar secara agregat atau beberapa komponen pasar pada periode waktu tertentu, dan menggunakan tingkat pengembalian tersebut sebagai tolak ukur untuk menilai kinerja dari portofolio individu. Yang kedua, untuk mengembangkan portofolio indeks. Yang ketiga, indeks dapat pula digunakan untuk menguji faktor yang mempengaruhi pergerakan harga saham secara agregat. Next, masih manfaat indeks harga saham gabungan. Yang keempat, perubahan harga historis dapat digunakan untuk memprediksikan pergerakan harga di masa depan. Dan yang kelima, resiko yang relevan dengan resiko aset individual atau saham adalah resiko sistematik, yang merupakan hubungan antara tingkat imbal hasil dari resiko aset dan tingkat imbal hasil untuk portofolio pasar dari resiko aset. Demikian tadi presentasi dari saya. Apabila saya ada salah kata, saya mohon maaf. Sekian dan terima kasih. Bila ingin ada yang ditanyakan, silakan ditanyakan melalui diskusi pada grup Telegram kelas. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.